seluruh tamu undangan kita yang telah hadir pada pagi hari ini untuk acara peringatan daripada Hari Toleransi Dunia. Terima kasih semuanya. Selamat datang ke weekend ini dengan membawa semangat toleransi dan kedamaian. Pada anakku dan juga mahasiswa, guru, dan semua yang hadir di masjid ini, terima kasih. Ternyata saudara-saudara semuanya, anak-anakku semuanya masih mempunyai semangat yang tidak putus tatkala ada kata-kata toleransi kedamaian ditekankan, serentak kita menyambut. Dunia memperingati dan kita bagian dari dunia. Selamat peringati Hari Toleransi antar bangsa ini. Tema kita hari ini adalah menumbuh kembangkan budaya toleransi. Sedikit saya bercerita pada anak-anakku yang hari ini angkatan ke-19 120. Tidak terlalu lama, yakni tahun 1997, tatkala proses daripada pembangunan kampus Al-Zaitun ini dimulai dan berjalan, saya telah mencanangkan seperti yang Ketua Yayasan tadi sampaikan. Yang bergerak di kampus ini atau persiapan kampus ini ada beberapa orang saja. Tatkala membebaskan lahan, ada yang namanya Haji Syarwani almarhum. Kemudian lebih junior sedikit ada Haji Imam Supriyanto, tidak berada bersama kita. Kemudian junior lagi ada Imam Prawoto. Kemudian junior lagi ada Ahmad Zain Prawiro Utomo. Kemudian ada junior lagi Ikhwan T.A. Saya di belakang mereka ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat ini dan mulai membangun di tempat ini. Yang kita sampaikan kepada mereka berlima itu, tujuan kita membangun pendidikan yang akan kita tumbuh kembangkan budaya toleransi dan kedamaian. Sesuatu ketika itu seperti barang langka, berlima di belakang saya memberikan komando kalau bahasanya. Pusatnya di Gubuk Reot di depan bagian selatan. Gubuk siang malam kita di situ untuk mendapatkan tempat ini. Beberapa tahun tatkala kita menggali daripada fondasi yang telah kita namakan
gedung pembelajaran Abu Bakar As-Siddiq. Kita datangkan karyawan untuk melakukan itu dengan tangan, bekerja dengan tangan, kaki, gancu, pacul. Kita belum punya apa-apa. Orang yang pertama dipanggil datang ke sini namanya Kasno Abdul Latif. Belum tamat SD atau sudah tamat SD, namun ijazah belum diambil. Setelah berdiri Abu Bakar, kita panggil Abdul Latif, kamu punya ijazah apa? SD tapi belum diambil ijazahnya. Kamu baca moto pusat pendidikan kurang layak, bukan tidak layak, kurang layak. Kalau akan membangun pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, kamu harus sekolah. Bagaimana saya bekerja? Bekerja dan sekolah. Kami kumpulkan calon guru. Kita pilih, ayo kita mendirikan sekolah kelas dewasa. Karyawan pagi bekerja, malam sekolah. Dan diikuti sampai hari ini, merambah keluar kampus. Cerita kembali kepada Abdul Latif. Abdul Latif menamatkan paket kejar paket ya. Kalau bahasa kejar paket, tapi kita kelas dewasa. SMP, SMA. Lapor, Abdul Latif lapor, saya sudah punya tanda bahwa saya sudah sekolah di SMA. Mana bukti? Tidak cukup baca buku. Pusat pendidikan, pengembangan toleransi dan perdamaian. Yang bisa mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian orang yang terdidik. Bukan terpelajar ya, terdidik. Saya sampaikan, anak-anakku sekalian, saya menyampaikan kepada Abdul Latif, lanjutkan sekolah. Melanjutkan di IAI Al-Aziz dan di Universitas Terbuka. Lulus dua-duanya, maju ke depan lagi. Saya lulus S1 saya. Lanjutkan. Lulus S2. Kamu sedikit layak untuk tinggal di kampus pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Sekarang sedang masuk ke S3. Jadi dari awal yang namanya toleransi dan perdamaian itu tidak diformulasikan dalam teori, tapi dipraktekkan dalam hidup keseharian. Kawan-kawan, ketika kita mengenalkan toleransi dan perdamaian, apa dasarnya? Saya bertanya pada mereka, Anda saudara orang mana? Indonesia. Apa dasar Indonesia? Pancasila. Saudara-saudara, anakku sekalian, toleransi hakikatnya adalah pemahaman kita, keyakinan kita terhadap dasar negara. Tidak sulit. Tidak perlu merujuk kemana-kemana. Yakini itu dasar negara, praktekkan itu dasar negara, kita toleran. Yang menjadi tidak toleran karena masih banyak minoritas daripada dasar negara ini yang tidak mau memahami. Jadi kita sudah tanamkan di sini, minoritas itu bukan agama. Katakan kawan-kawan kami yang datang, khususnya Pak Robin berkata, saya minoritas.
Percaya Pancasila? Percaya. Mayoritas. Jadi ukurnya Indonesia itu mayoritas, jangan diukur agama. Kalau diukur agama abadi, tidak ada persatuan Indonesia. Abadi. Ukurlah keyakinan rakyat Indonesia ini terhadap dasar negaranya yang dinamakan Pancasila itu, yang satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang menentukan dunia ini jalankan. Saudara-saudara, agama apapun menerjemahkan ketuhanan, menerjemahkan Tuhan. Sebanyak penduduk Indonesia, sebanyak itulah tafsirannya. Tidak ada satu. Tafsiran satu itu tidak ada. Oleh sebab itu, Pancasila ini mula-mula digunakan oleh bangsa Indonesia sejak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 oleh Bung Karno. Kemudian Bung Karno mendalilkan banyak dalil. Kemudian agak sedikit perlu dikoreksi. Tumbuhlah Pak Harto, diterjemahkan Pancasila itu. Kemudian setelah berjalan 32 tahun oleh Pak Harto, dihapus habis. Pancasila menjadi tidak pernah diartikulasikan dalam bentuk terjemahan. Hari ini habis. BRIN mungkin berusaha untuk menerjemahkan Pancasila dan disampaikan kepada bangsa Indonesia yang sampai hari ini tidak. Tanpa dasar Pancasila itu mustahil. Oh, ini agama ini menyerang agama ini. Karena agama. Mari anak-anakku, jangan ragu kalian. Dalami Pancasila. Itu harta karun yang real, wujud milik bangsa Indonesia. Maka kalau kamu mengukur mayoritas minoritas, percaya nggak pada Pancasila? Yakin nggak dijalankan? Tidak. Kalau mayoritas menjalankan, oh ini kelompok mayoritas. Yang anti, oh ini minoritas. Mari diluruskan bersama-sama. Saya yakin seyakin-yakinan. Namun semua itu harus melalui pendidikan. Anak-anakku pasti merasakan pendidikan di Indonesia ini sudah tunggal atau belum. Ada Menteri Pendidikan Nasional dengan kelompok-kelompoknya. Ada Menteri Agama ngurus pendidikan juga. Saya tadi bincang sedikit-sedikit lah, nggak terus terang. Bagaimana pendidikan Indonesia? Masih layakkah ada dua komandan? Satu komandannya Menteri Agama, satu komandannya Menteri Pendidikan. Coba, ini yang ahli peneliti BRIN, ini harus dijadikan penelitian yang jelas. Barangkali, karena ada dua komandan pendidikan di negara Indonesia ini, maka jadinya masih seperti hari ini. Gontok-gontokan juga atas nama agama hari ini. Karena nggak Pancasila, pendidikannya masih dipotil, tidak monopotil pimpinannya. Sudah, katakan itu umpamanya disepakati. Apakah bisa pendidikan seperti yang dijalankan di Indonesia ini? Yang hari ini merata-rata di seluruh pelosok ada tempat pendidikan, namun tidak terkontrol. Bagaimana supaya bisa dikontrol? Kita pernah menyampaikan, pendidikan ini tidak usah banyak-banyak. Kita punya 450 daerah. Kalau diperbanyak juga boleh 500. Buatkan sentra pendidikan dari SD sampai ke sekolah menengah plus 3 tahun.
atau 4 tahun. Coba bayangkan, 450 titik. Kita punya generasi yang wajib dididik dari SD sampai 19 tahun, itu jumlahnya 66 juta. Nah, kalau ini disebarkan kemana-mana, tidak bisa kontrol kualitasnya seperti apa. Apalagi setiap ganti menteri, ganti kebijakan. Kemarin merdeka kurikulum, sekarang harus pandai menyelam dalam. Deep learning, kebijakan lain-lain. Untuk menghilangkan semua itu, komandonya satu, kemudian tempatnya dibagi menurut daerah. Satu daerah korbankan, ya bahasanya kan jelek, korbankan. Untuk pendidikan kok korbankan, 2000 hektar per satu tempat. Masukkan dalam asrama, kenalkan Pancasila. Mula-mula bisa membaca Pancasila pelan-pelan. Karena pendidikan itu yang harus sosong tulodo, yang madya mangun karso, tutwuri handayani, dari awal. Dalam satu kampus besar, 2000 hektar. Indonesia ada 450 kampus. Alangkah efisiennya. Biayanya mahal, memang mahal untuk membangun bangsa yang kuat melalui pendidikan. Dan toleransi pasti pelan-pelan sampai. Kata Konghucu, ibu-ibu lain tak tahu mutiti, perlahan tapi pasti bisa sampai. Ibu-ibu lain tak tahu pelan tapi pasti dia akan naik ke atas. Ibu-ibu lain tak tahu juntung, hebat melalui pendidikan. Pendidikan tersentral, berasrama. Jangan pernah menginginkan bangsa Indonesia ini yang mau dididik dengan serius, diasramakan hanya putra putri yang cerdas. Cerdas itu bisa dikondisikan. Di sini nanti mengarah pada toleransi dan perdamaian. Mengurus pertanian, di dalam kampus itu ada vokasi pertanian. Mengurus kelautan, di dalam kampus itu ada vokasi kelautan. Permesinan, mesin pertanian, dalam kampus itu ada vokasi. Dan selanjutnya, maka Indonesia akan menjadi dirinya dari manusia terdidik. Dan pendidikan dikomandani oleh satu komandan dan tempatnya jelas. Maka nanti Menteri Pendidikan 1 tahun bisa kontrol 450 kampus. Sekarang juga masuk ke SD nggak bisa. Mau SD-nya ribuan. Berapa biayanya? Tanya peneliti BRIN. BRIN ini bisa meningkatkan biaya, mau besar bisa, mau kecil bisa. Kira-kira setuju gak ini? Ya kalau nggak setuju nggak pinter, nak. Negara itu tugasnya mencerdaskan. Nah, mencerdaskan itu mawa bio, derbasuki mawa bio. Harus membawa biaya. Ya biaya itu kita bayar kan, pajak. Jangan-jangan ketika sekolah itu ada di 450 titik, semua terkontrol, kemudian mempunyai hasil yang bagus, nunggu tahun 45 itu masih punya sisa waktu panjang. Berapa tahun? 12 ditambah 3, 15, 16 tahun. 100 tahun Indonesia masih 21 tahun.
ini sekolah atau pendidikan. Melalui pendidikan tumbuh budaya toleransi dan perdamaian. Nah, pendidikannya diatur oleh pendidikan nasional, tidak dipilah-pilah. Tempatnya satu, yang biayai negara. Negara kita beri dari pajak. Seperti Al-Zaitun membayar pajaknya miliaran untuk negara. Ini baru satu contoh kecil saja, menatanya gampang. Indonesia Raya 3 stansa di sini sudah melambung dari tahun 2012. Di luar susah, nah. Ada yang mengatakan kepanjangan. Di sini bisa. Mengamalkan Pancasila di sini bisa. Walaupun tidak ada simbol-simbol, tapi bisa. Mengamalkan toleransi terus ditumbuhkan, dipupuk, bisa. Kalian yakin dengan moto kita, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian? Yakin? Terus berkaitan dengan acara kita ini, memang sengaja dipersingkat. Nanti diperpanjangnya di kapal. Ya. Anak-anakku nggak boleh ikut. Yang ikut yang di depan saja. Kapal kita bisa memuat 200 orang. Di sini mungkin nggak ada 200. Jadi setelah ditutup ini, kita tidak pesta makan dulu, karena kita membuat tumpeng. Nanti makannya makan tumpeng. Kalau mungkin di kapal, kalau tidak mungkin di pelataran kapal. Jadi selepas ini kita jalan sama-sama. Mudah-mudahan Pak Ilham nggak masuk naik kapal. Ya, kapalnya tidak terlalu kecil, tapi juga tidak besar. Gelombang Pantura itu tidak seperti gelombang Blitar. Blitar sana besar, Tulungagung, Trenggalek besar. Tapi Groston kapal kita 645 cc. Jadi anteng. Kemudian nanti ada yang nyanyi. Kalau dulu kita bangga dengan nyanyi-nyanyi moyangku, saya rubah, ditambah. Karena sudah milenium kedua, ketiga. Aku pelangku, nenek moyangku. Indonesia, kita tercinta, ayo hijab, ayo dirasa, ayo sejahtera, Indonesia. Sekarang untuk petani. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan berfirman Untuk manusia, semesta juga tanahnya akan tertinggi sempurna ada di sawah bukannya juga itulah sumber makanan bagi manusia. Oh. Ini hiburan dulu kan, karena biasanya hiburan adanya di ruang Al-Islam. Ini nanti para tamu kita nggak masuk Al-Islam, maka nyanyi di luar, ya, menghibur bapak-bapak dan ibu. Karena nanti dilanjutkan acara ramah-tamah dan ramah-tamah di kapal Gunung Pulau Satu. Ya, ini saja.
Dan mari kita berdoa semoga toleransi dan perdamaian ini terus tumbuh berkembang di Indonesia dan seantero jagat raya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. 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 Alhamdulillah.